C11. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, itulah yang ingin saya lakukan. Di atas panggung, Liu Jun sudah berlutut di depan Liu Chuan, yang berarti pertempuran telah berakhir dengan kekalahan telak di pihak tersebut. Meskipun Liu Chuan berhubungan langsung dengan Tuan Muda, ini masih merupakan wilayah keluarga cabang. Anda, Liu Chuan, masih ingin tinggal di wilayah keluarga cabang. Aku, Liu Jun bersedia mengaku kalah. Liu Jun merobek lengan bajunya, menggigit jarinya, dan menulis surat promes. Ketika Liu Chuan mengambil surat promes ini, dia bisa pergi ke klan untuk menukar pil yang menjadi hutang Liu Jun padanya. Ini adalah simbol kemenangan mutlak. Liu Chuan mengangkat surat darah itu tinggi-tinggi, melihat sekeliling panggung, ada sekelompok orang, hati mereka dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berani bersuara. Mata Liu Chuan berubah serius, seolah-olah dia sedang melihat dunia dari atas, buku darah terbang di udara. Liu Chuan berteriak, siapapun yang tidak berani menerima ini, ayo maju. Siapa lagi yang berani melangkah maju saat ini? Liu Chuan perlahan menuruni tangga, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan pergi seperti seorang raja. Ding dong, selamat kepada Liu Chuan karena begitu kuatnya, karena telah mengalahkan ahli pemurnian tubuh tingkat keempat, Liu Jun. Karena Liu Chuan tidak bisa membunuh Liu Jun, saya tidak bisa mendapatkan hadiah poin, tapi saya bisa mendapatkan 200 poin pengalaman sebagai gantinya. Saat dia turun dari panggung, Liu Chuan tiba-tiba teringat suara peralatan tambahan. Itu benar-benar keuntungan yang tidak terduga, sistem nama merah memang yang terbaik. Bahkan jika dia tidak membunuh siapapun, dia masih akan mendapat hadiah. Jika dia membunuh seseorang, bukankah dia akan menerima hadiah lebih banyak lagi? Sistem nama merah, senjata yang ditingkatkan. Tampaknya wilayah klan tidak akan mampu menampung Liu Chuan, dan Jin Lin bukanlah seseorang yang bisa ditempatkan di kolam. Liu Chuan membutuhkan panggung yang lebih besar dan lebih luas untuk melatih dirinya. Wilayah keluarga adalah zona aman. Jika PK dilarang, apa jadinya jika PK keluar dari wilayah keluarga? Pada saat itu, sistem nama merah akan mampu menampilkan kekuatan ilahinya. Setelah menghitung dengan cermat, dia menghabiskan 300 poin pengalaman untuk mempelajari mantra mandi darah, yang sangat berharga. Hari ini, setelah mengalahkan Liu Jun, dia langsung memperoleh 200 poin pengalaman. Liu Chuan melakukan perjalanan tanpa hambatan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dia berjalan ke toko obat keluarga, dan setelah menunjukkan buku darah yang diberikan Liu Jun kepadanya, ekspresi manajer tua menjadi sedikit jelek. Di wilayahnya sendiri, dipermalukan oleh orang luar, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manajer lama sebelumnya. Manajer lama memandang Liu Chuan. Dia telah mendengar bahwa Liu Chuan telah memukulinya hingga babak belur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Jun pun akan kalah. Terlebih lagi, Liu Chuan terlahir dalam garis keturunan langsung, sehingga hal ini sekali lagi membangkitkan rasa rendah diri di hatinya. Ini adalah surat darah yang diberikan Liu Jun kepada saya. Perhatikan baik-baik, jika tidak ada masalah, cepat berikan saya pilnya. Liu Chuan dengan tenang menatap manajer tua. Semakin tidak bahagia manajer tua, Liu Chuan akan semakin bahagia. Saya, Liu Chuan, hanya akan menyembuhkan segala macam keluhan. Tuan Muda Liu Chuan, mohon tunggu sebentar, saya akan memeriksanya dengan cermat. Manajer tua memutar matanya ke arah Liu Chuan. Meskipun dia mengatakan bahwa itu untuk memeriksa Liu Chuan dengan cermat, itu sebenarnya mencoba mengulur waktu. Tidak, masalah, ini tulisan tangan Liu Jun. Manajer tua mengangguk. Kalau begitu aku harus menyusahkan manajer lama untuk memberiku pil itu. Tuan Muda Liu Chuan, mata orang tua ini buruk, saya tidak begitu mengenali pilnya lagi. Saya harap Anda dapat meminumnya sendiri, Tuan Muda Liu Chuan. Manajer lama melakukan ini dengan sengaja karena dia ingin mempersulit Liu Chuan dan melampiaskan amarahnya. Liu Chuan mengangkat bahunya, ini adalah sifat manusia, dan mengerti, baiklah, kalau begitu saya akan mengambilnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan masuk ke toko obat. Saat dia melangkah ke toko obat, aroma pil yang meluap masuk ke hidungnya. Di dalam gudang pil yang sangat besar, ada deretan pil. Cek-cek, banyak sekali ramuan yang bagus. Inilah kekuatan sebuah klan. Jika itu adalah satu orang, bahkan seorang alkemis yang mengejutkan dunia tidak akan mampu memurnikan begitu banyak pil obat.
Pil dan pil juga merupakan hal yang paling tidak dimiliki Liu Chuan. Dalam hal pelatihan, dengan bantuan alat bantu, tidak perlu khawatir, tetapi setelah pelatihan, pil untuk memulihkan tubuhnya kurang, menyebabkan kemajuan kultivasi Liu Chuan menjadi lambat. Pil bisa dikatakan sebagai hal yang paling diperlukan bagi seorang seniman bela diri di jalur kultivasi. Bahkan jika bakat seorang seniman bela diri buruk dan bakatnya biasa-biasa saja, dengan dukungan pil dalam jumlah besar, mereka masih dapat dengan mudah naik level. Sepertinya saya, Liu Chuan, harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah kekurangan pelet obat. Liu Chuan hanyalah seorang tuan muda yang berhubungan langsung dengannya, persediaan pelet obat bulanan keluarga kepadanya sangat sedikit. Menaruh harapannya pada sistem kehidupan untuk mengatasi masalah kekurangan pelet obat, ia yakin masalah pelet obat dapat diselesaikan oleh sistem kehidupan. Saya harus memulai pelatihan sesegera mungkin dan memulai sistem kehidupan saya. 50 pil pengumpul Qi, 20 pil pembersih darah, 10 pil penempaan tulang. Ini adalah jenis pelet yang bisa diperoleh dengan menyempurnakan tubuh tingkat keempat. Dengan jumlah sebesar itu, seorang praktisi dapat mempertahankan pemurnian tubuh tingkat keempat selama 1 bulan budidaya. Bagi orang gila budidaya Liu Chuan, pelet jenis ini hampir tidak bisa bertahan seminggu. Jika pil ini dibeli dengan koin emas, harganya setidaknya 4 atau 5.000 koin emas. Setelah menerima pil, Liu Chuan keluar. Manajer tua menatap Liu Chuan dengan mata berbisa. Tuan muda Liu Chuan, izinkan saya memeriksa apakah Anda telah mengumpulkan pilnya. Liu Chuan benar-benar ingin menghancurkan batu bata di depan manajer lama. Bukankah dia bilang matanya buruk? Sekarang Anda bisa memeriksanya sendiri. Liu Chuan mengangkat kedua tangannya dan membiarkan manajer lama memeriksanya sekali. Setelah memastikan bahwa Liu Chuan tidak mengambil terlalu banyak, manajer lama juga tidak dapat menghentikan Liu Chuan dan mengizinkannya lewat. Setelah kembali ke kediamannya, Liu Chuan segera meminum 2 Qi Gathering Pills untuk memulihkan semangat bela diri di tubuhnya. Pertarungan dengan Liu Jun ini telah menghabiskan banyak energi Liu Chuan. Jika bukan karena dukungan roh iblis, dia mungkin telah dibunuh oleh Liu Jun. Inilah perbedaan levelnya. Jika Liu Jun bertarung dengan mantap, akan sangat sulit bagi Liu Chuan untuk memenangkan pertempuran. Ketika semangat bela diri telah memulihkan sebagian besar energinya, Liu Chuan meminum pil pembersih darah lagi. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, tubuh mereka akan melepaskan sejumlah besar zat beracun, kotoran, dan pil pembersih darah. Ini adalah hal-hal yang membersihkan darah mereka dari racun dan kotoran. Setelah membersihkan, Liu Chuan meminum pil penempaan tulang untuk mengkonsolidasikan hasil kultivasinya hari ini. Cara tercepat bagi seorang petarung untuk berlatih adalah melalui pertarungan sungguhan. Baik itu keterampilan bela diri atau metode pengembangan mental, semuanya siap untuk pertarungan sebenarnya. Selain itu, beberapa pengalaman tempur sebenarnya tidak dapat diperoleh dari metode budidaya biasa. Setelah 2 jam, Liu Chuan yang sedang duduk bersila membuka matanya perlahan dan mengeluarkan seteguk Qi yang tidak murni. Saat itu, Liu Chuan telah mengikuti rute sirkulasi resolusi Tuan dan mengedarkan teknik budidaya sebanyak 7 kali. Liu Chuan kelaparan. Saat dia hendak mengambil sesuatu untuk dimakan, Xiao Qing dan Feng Liu kembali. Keduanya pergi berkencan pagi-pagi sekali dan baru kembali sekarang. Mendorong pintu hingga terbuka, Feng Liu melihat Liu Chuan di dalam. Ia sedikit terkejut dan sedikit menyesal. Liu Chuan, apakah kamu kembali sepagi ini hari ini? Kamu tidak ingin terus berlatih di gunung? Liu Chuan memandang mereka berdua dan wajah Xiao Qing memerah. Dia diam-diam bersembunyi di belakang Feng Liu dan tertawa. Hehe, Feng Liu, kamu tidak begitu ingin aku kembali. Oh, aku mengerti. Aku pasti mengganggumu dan Xiao Qing, kan? Ambil makanan dan segera pergi. Kalian lanjutkan. Lihat, Liu Chuan, apa yang kamu bicarakan? Liu Chuan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hari ini, di klan, ada sesuatu yang tidak beres. Feng Liu dengan cepat mengganti topik pembicaraan, jika tidak, wajahnya akan memerah juga. Oh, apa yang salah? Liu Chuan bertanya. Feng Liu berkata, Liu Chuan, baru saja aku kembali. Klan tampaknya tidak memiliki siapapun, semua murid sebelumnya sangat aktif di luar, jumlah orang yang aktif di luar benar-benar terlalu sedikit, terlalu terpencil, saya merasa seluruh klan diselimuti suasana yang menakutkan. Liu Chuan mengerutkan kening,
mungkinkah mengalahkan Liu Jun akan berdampak besar pada cabang lainnya? Dugaan Liu Chuan tidak salah. Ketika semua orang mengetahui bahwa Liu Jun telah dipukuli hingga jatuh ke tanah, mereka semua merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka, karena mereka tidak ingin tinggal di luar. Mungkin aku memukul Liu Jun dengan baik di atas panggung, menakuti semua orang. Liu Chuan berkata dengan tenang, tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Apa yang diperhitungkan Liu Jun? Seorang kultivator tingkat keempat yang menyempurnakan tubuh seperti dia tidak layak untuk disebutkan. Bagaimana dia tahu kejutan macam apa yang akan terjadi pada Feng Liu? Mulut Feng Liu langsung ternganga, seolah-olah dia bisa menelan bola lampu besar. Apa, kamu mengalahkan Liu Jun? Feng Liu tergagap. Mengalahkan Liu Yangji dan mengalahkan Liu Jun adalah dua hal yang berbeda. Liu Yangji, penyempurnaan tubuh tingkat ketiga. Liu Chuan juga merupakan penyempurnaan tubuh tingkat ketiga. Keduanya masih dalam tahap yang sama, sehingga Feng Liu bisa menerima bahwa Liu Chuan menang melawan Liu Yangji. Dan Liu Jun, setengah langkah menuju pemurnian tubuh tingkat kelima, seperti langit dan bumi. Pemotong terus-menerus Liu Jun bahkan lebih kuat dari Liu Yangji, dan semangat bela dirinya juga jauh lebih kuat dari Liu Yangji. Omong kosong, kenapa aku harus berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa keluar dan bertanya. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Iya, Liu Chuan, orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya, tempat ini pasti tidak akan mentolerirmu. Kamu harus segera pergi, jangan khawatirkan aku akan menjaga diriku dengan baik, dan juga Little King. Feng Liu berkata dengan wajah serius. Melarikan diri pasti berarti mencari kematian. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat ingin Liu Chuan melarikan diri. Selama mereka meninggalkan wilayah keluarga cabang, apakah Liu Chuan hidup atau mati, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga cabang. Mereka dapat dengan mudah bertarung di sana, dan bahkan jika Liu Chuan meninggal, tidak ada yang tahu. Feng Liu, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Aku lapar, ayo makan dulu, kata Liu Chuan. Liu Chuan sudah memikirkan rencana kasarnya, dia pasti bisa meninggalkan tempat ini, dan itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kepribadian Xiao Qing awalnya introvert. Meskipun dia mengkhawatirkan Liu Chuan, dia tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk mengungkapkannya di dalam hatinya. Di dalam rumah patriark, Liu Yuanshan dan istrinya, Xiao Rufeng, sedang duduk dengan wajah muram. Di depan mereka, ada dua orang yang sedang berlutut. Melihat itu, Xiao Rufeng buru-buru menuangkan secangkir teh untuk Liu Yuanshan. Yuanshan, tenang, curahkan amarahmu pada bocah nakal Liu Chuan itu tidak layak. Liu Yuanshan mendengus keras, menatap Liu Yangji dan Liu Jun dengan marah, menakuti mereka berdua hingga menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pui, jenis teh apa yang kamu tuangkan? Panas sekali, apakah kamu ingin membakarku sampai mati? Panas sekali, siapa yang peduli dengan rumah sebesar itu? Liu Yuanshan panik di dalam hatinya, dia belum pernah melihat hal yang memalukan seperti itu, terlepas dari apakah tehnya panas atau tidak, ketika dia membuka mulut untuk minum, dia terbakar menjadi abu. Berbaring di tanah, Xiao Rufeng bisa hanya bertingkah seperti Liu Jun dan yang lainnya, menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara, wajahnya penuh kepolosan. Serius, kalian masing-masing lebih mengecewakan dari yang sebelumnya. Apakah kamu akan membuatku marah sampai mati? Liu Yuanshan menunjuk ke arah Liu Jun dan Liu Yangji. Patriark, Liu Yangji ingin membuka mulutnya dan menjelaskan sesuatu. Apa yang ingin dia katakan adalah karena Liu Jun pun gagal menangani Liu Chuan, wajar jika saya kalah. Tapi, apakah dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mengelak dari tanggung jawab? Cukup, sudah cukup, diam. Jika kamu benar-benar tidak punya masa depan, rebut saja pelayan orang lain. Jika orang lain datang mengetuk pintumu, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Kamu bilang begitu. Liu Yuanshan melambaikan tangannya. Liu Jun, katakan padaku, kamu membuatku kehilangan banyak muka, apa yang kamu rencanakan? Liu Yuanshan menegur Liu Jun dengan keras. Mulut Liu Jun tertutup rapat. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Murid ini bersedia menerima hukuman. Dalam kompetisi kualifikasi United College 2 bulan dari sekarang, saya pasti akan menghilangkan rasa malu saya. Dalam 2 bulan ini,
Liu Jun yakin bahwa dia bisa maju ke tahap ke-6 penyempurnaan tubuh. Ini bukan karena kepercayaan diri yang dia miliki, tapi itu karena janji dari prajurit paling menonjol di cabang samping. Liu Ganlang, putra Liu Yuanshan, disukai oleh surga, bakat luar biasa, dan dukungan kekuatan keluarganya. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi ahli dalam pemurnian tingkat ke-8, dan akan mampu melangkah ke ranah pemurnian tubuh tingkat ke-9 dalam waktu setengah tahun. Ranah murid bela diri, melambangkan awal sejati seorang seniman bela diri dalam berkultivasi. Murid bela diri, kendali udara, pelepasan semangat bela diri, harapan hidup meningkat pesat. Seorang praktisi bela diri yang berhenti pada kondisi pemurnian tubuh paling banyak dapat hidup selama 150 tahun, dan setelah memasuki ranah murid bela diri, seseorang dapat hidup selama 300 tahun. Godaan yang luar biasa. Liu Ganlang hanyalah merek dagang dari cabang sampingan. Semua orang sangat bangga dengan Liu Ganlang karena memiliki kejeniusan di klan mereka sendiri. Di keluarga Liu, bahkan ada rumor bahwa dalam 10 tahun, Liu Ganlang akan mampu memimpin keluarga cabang ini untuk menantang tahta tertinggi keluarga Liu. Liu Ganlang, sebaliknya, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi setelah mendengar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di keluarganya. Dia siap untuk kembali secara pribadi dan membereskan lelucon ini. 2 bulan. Bagus. Aku akan memberimu waktu 2 bulan. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat bagaimana kamu akan memenuhi janjimu. Liu Yuanshan membanting meja dengan keras, membiarkan keduanya turun. Hanya setelah keduanya ketika mereka pergi, apakah Xiao Rufeng berani berbicara lagi? Yuanshan, kamu benar-benar berencana membiarkan bocah nakal itu, Liu Chuan, melakukan apa yang dia inginkan selama 2 bulan kemudian. Saya pikir bocah ini mungkin mengembangkan teknik budidaya tanpa nama itu dan menjadi lebih kuat dalam sekejap. Mata Liu Yuanshan sedikit terbuka, mulutnya menampakkan semangat kepahlawanan, teknik kultivasi tanpa nama itu. Saya tidak percaya, dengan begitu banyak generasi keluarga Liu, menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu terbukti sia-sia, teknik budidaya, alam macam apa yang bisa muncul dari bocah busuk seperti dia. Lupakan yang lain, ceritakan saja tentang Langer kita, saya pernah menunjukkan kepadanya teknik budidaya itu, dengan persepsi Lang, mereka semua berpikir itu tidak ada gunanya, apa yang kamu katakan. Liu Yuanshan tidak akan mempercayainya, tetapi dia benar-benar percaya apa yang dikatakan putranya sendiri, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 jenius teratas dalam sejarah cabang samping. Lalu, Yuanshan, apa yang kamu rencanakan? Xiao Rufeng bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mata Liu Yuanshan melontarkan niat membunuh yang kuat, tentu saja untuk membunuh bocah itu. Kekuatannya adalah lumayan, katakan padaku, jika kamu tidak keluar dan membantu klan mengumpulkan beberapa barang, bukankah itu tidak bisa dibenarkan? Xiao Rufeng tiba-tiba menyadari bahwa suaminya sendiri benar-benar bijaksana. United College yang berjarak ribuan mil jauhnya, sebuah sekolah yang terbentuk dari kolaborasi beberapa keluarga, memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Di sudut barat daya Kekaisaran Mo Qingcheng, itu bisa dianggap sebagai keberadaan yang sangat terkenal. Angin malam sangat kencang, menyebabkan orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada malam yang tidak cocok untuk keluar, ada 2 orang berjalan melawan angin. Saudara Yang Dao, saya bahkan meminta Anda untuk ikut dengan saya kali ini untuk urusan keluarga kecil, saya benar-benar minta maaf. Orang yang berbicara adalah jenius dari cabang samping keluarga Liu, Liu Ganlang. Alisnya tajam dan dia memancarkan aura arogansi yang kuat. Orang di sampingnya adalah keturunan langsung dari keluarga Yang Dao. Dia jenius seperti Liu Ganlang, dan keduanya telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun. Yang Dao terlihat jauh lebih halus dan anggun, keluarga yang juga merupakan salah satu keluarga pendiri United College. Kak Gan, kamu benar. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun. Bukankah ini liburan sekolah? Ada baiknya kita keluar dan bersantai. Yang Dao tersenyum. Di gerbang United College, 2 singa batu berdiri di depannya dengan bangga. Elang ilahi yang besar sedang merawat dirinya sendiri, dan ketika Liu Ganlang tiba, elang ilahi segera waspada, mengepakkan sayapnya untuk menunjukkan kekuatannya. Huier, ayo pergi. Liu Ganlang dan Yang Dao melompat ke punggung Divine Eagles, dan sambil berteriak panjang, Divine Eagles membubung ke langit. Elang ilahi dewasa bernilai puluhan ribu koin emas. Hanya tuan muda dari keluarga besar yang bisa memilikinya,
bepergian ribuan mil dalam satu hari. Keesokan harinya, matahari terbit lebih awal, cabang samping keluarga Liu diselimuti cahaya keemasan. Liu Chuan selesai berpakaian, dan setelah itu, dia akan pergi ke klan untuk mendaftarkan diri dan keluar. Dalam perjalanan, dia akan melakukan 1 atau 2 misi untuk dilatih, mendapatkan uang tambahan. Adapun bagaimana dia bisa melarikan diri dari pandangan klan, Liu Chuan sudah memikirkannya dengan matang. Siapa sangka bahkan sebelum Liu Chuan melangkah keluar dari pintu, seseorang akan mengetuk pintu halaman rumahnya sendiri. "Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Liu Chuan ada di sana?" Suara merdu seorang gadis terdengar dari luar pintu. "Ya, pintunya belum tertutup. Masuklah," kata Liu Chuan. Kemudian, pintu halaman dibuka, memperlihatkan seorang gadis yang mengenakan jaket beludru biru dan celana pendek. Kulit gadis itu seputih salju dan mudah pecah oleh angin. Matanya besar, dan saat dia tersenyum, ada 2 lesung pipit yang menawan. "Tuan Muda Liu Chuan, halo, nama saya Zhang Rou. Ini adalah manajer misi keluarga." Zhang Rou tersenyum, itu sangat mempesona. "Oh, kenapa kamu mencariku?" Liu Chuan bertanya. Zhang Rou berjalan masuk dengan aroma samar. "Atas perintah klan, saya datang untuk mengundang Anda, Tuan Muda Liu Chuan, untuk mengambil misi keluar klan." "Benarkah? Itulah yang saya pikirkan." Di permukaan, Liu Chuan tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia memikirkan hal lain. Dia tidak menyangka faksi lain akan bergerak begitu cepat, dan dia takut mengundangnya ke misi itu palsu, dan setelah dia meninggalkan wilayah faksi lain, dia akan menjadi orang yang asli. "Ayo pergi, saya akan membawa Tuan Muda Liu Chuan ke aula untuk melihat misinya," kata Zhang Rou. "Oke, pimpin jalannya," kata Liu Chuan. Setelah itu, Liu Chuan dan Zhang Rou keluar. Sepanjang jalan, Liu Chuan dan Zhang Rou mengobrol. Kata-kata Zhang Rou lembut dan lucu dan sedikit dewasa. Sangat mudah untuk bergaul dengannya. Zhang Rou juga tidak pernah berbicara tentang masa kini dan masa lalu Liu Chuan, tidak seperti orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja menyanjungnya. "Tuan Muda Liu Chuan, itu adalah pintu keluar tepat di depan. Lihat, ada terlalu banyak murid di sini untuk menerima misi." Zhang Rou menunjuk ke aula megah di luar. "Liu Ming, pemurnian tubuh tingkat ketiga, terima misi tingkat 3, dan cari bahan obat, rumput naga api." "Tuan Muda Liu Chuan, Anda melihatnya kan? Aula misi di luar sangat ramai, Anda berada di penyempurnaan tubuh tingkat ketiga sekarang, saya akan membawa Anda untuk melihat misi tingkat 3. Zhang Rou tersenyum pada Liu Chuan. Liu Chuan mengangguk dan mengikuti Zhang Rou ke area misi level 3. Meskipun quest hall di luar sangat sibuk dan ramai, semua orang masih memperhatikan Liu Chuan yang terkenal. "Hei, lihat, bukankah ini Liu Chuan? Liu Jun yang mengalahkan tubuh pemurnian tingkat keempat kemarin. Aku ingin tahu misi macam apa yang akan dia ambil hari ini. Ayo, mari kita ke sana dan lihat. Mari kita lihat tepatnya pada tingkat misi apa Liu Chuan berani menerimanya." "Wow, sebenarnya Liu Chuan, dia datang untuk menjalankan misi di luar, tidak mungkin kan? Liu Chuan sangat berani. Kamu berani lari keluar, apakah dia tidak takut balas dendam? Jika kita meninggalkan wilayah kita, semuanya akan terjadi." "Yong kecil, jangan bicara omong kosong, mengerti?" Beberapa seniman bela diri yang lebih teliti menyuarakan spekulasi mereka sendiri. "Ini hanya dugaan saja. Jika seseorang mendengar ini, mereka mungkin tidak bisa memakannya dan terpaksa pergi." "Liu Chuan, lihatlah, di antara misi-misi ini, mana yang lebih kamu minati?" Zhang Rou menunjuk ke dinding yang penuh dengan pelat misi kayu. Liu Chuan melihat sekilas ke sekeliling, misi level 3, semuanya merupakan misi yang relatif sederhana, mengawal barang ke lokasi XX, mengambil benih tanaman obat, pergi ke lokasi XX untuk menebang kayu, dan seterusnya. Misi-misi ini tidak diselesaikan sendirian, tetapi menjadi bagian dari misi kelompok. Poin penukaran yang diperoleh sangat sedikit, dan juga tidak memenuhi persyaratan Liu Chuan. Liu Chuan kali ini keluar untuk naik level dan melawan monster. Tidak lama kemudian, dia akan mengikuti kompetisi rekrutmen. Menyebutkan kata United Colleague, Liu Chuan merasa sangat tidak berguna di dalam hatinya. Diri masa lalunya telah dikeluarkan tanpa ampun dari United Colleague, dia akan kembali saat dia kembali. Inilah kepribadian Liu Chuan. Apa yang hilang darinya? Akan ada hari di mana dia akan mengambilnya kembali. Seorang pria seperti ini,
Dia harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kekuatan ini, apakah dia layak menjadi seorang pria? Agar berhasil mendapatkan kuota masuk United College, Liu Chuan harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi yang tidak berarti ini. Liu Chuan, sepertinya kamu berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa nasihat untuk kamu perhatikan? Percayalah, aku sudah lama bekerja di aula misi. Biasanya, aku akan memberi beberapa nasihat kepada para murid yang datang untuk menerima misi sebagai referensi. Zhang Rou dengan penuh semangat ingin memberikan beberapa nasihat kepada Liu Chuan. Liu Chuan tersenyum pada Zhang Rou. Bukan karena Liu Chuan tidak mau menerima niat baik si cantik, hanya saja dia dipaksa oleh keadaan dan tidak bisa menerimanya. Saya pikir saya akan memeriksa level lainnya. Liu Chuan menggaruk kepalanya karena malu. Zhang Rou terkejut, lalu mengungkapkan ekspresi yang membuatku mengerti apa yang dia maksud. Liu Chuan, jangan malu-malu, aku tahu, ini pertama kalinya kamu pergi misi, dan kamu sedikit gugup. Apakah Anda berpikir, meskipun Anda memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat ketiga, pengalaman Anda yang sebenarnya terlalu rendah, dan Anda ingin mengambil beberapa misi tingkat rendah untuk berlatih? Sebenarnya, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Dengan kekuatanmu saat ini, menerima misi tingkat 3 adalah hal yang tepat. Zhang Rou, kamu salah paham, aku ingin mengambil beberapa misi tingkat tinggi. Misi tingkat 3, bagiku, terlalu sederhana. Liu Chuan menggelengkan kepalanya. Untuk menerima misi, dia harus mengambil setidaknya satu misi yang bisa membunuh monster. Kalau tidak, bagaimana dia bisa naik level? Apa? Zhang Rou berkedip cepat beberapa kali, dan menatap Liu Chuan dengan bingung. Tidak mungkin, Liu Chuan, saya tidak salah dengar, kan? Anda ingin menjemput seseorang dengan level yang lebih tinggi. Ini akan sangat berbahaya. Jika Anda gagal dalam misi, Anda akan dihukum oleh keluarga. Liu Chuan tahu bahwa Zhang Rou melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tetapi misi level 3 benar-benar tidak cocok untuknya. Tenang, saya mengerti. Mari kita lihat area misi level 4 terlebih dahulu. Kata Liu Chuan. Melihat Liu Chuan telah mengambil keputusan, Zhang Rou tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan bersama Liu Chuan, mereka menuju ke area misi level 4. Liu Chuan adalah orang gila, bagaimana mungkin dia bisa menerima misi level 3, itu jelas berbeda dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Jika dia bisa menantang Liu Jun, maka dia bisa menerima misi di luar levelnya. Kalau begitu, mari kita lihat level misi apa yang berani diambil Liu Chuan. Mampu menantang orang di atasnya, tapi kenapa dia tidak bisa menerima misi di luar levelnya? Jika dia tidak melakukan ini, itu tetap akan membuat semua orang tidak nyaman. Liu Chuan, apakah kamu melihatnya? Area misi level 4 sangat berbeda dari area misi level 3. Kebanyakan misi level 4 adalah pergi ke pusat tempat pertumbuhan binatang iblis dan membunuhnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Kesulitannya sangat tinggi. Zhang Rou berkata dengan wajah serius. Ini bukan lelucon. Pergi ke bawah tanah binatang iblis untuk bertarung tatap muka dengan binatang iblis mungkin mengakibatkan kematian. Liu Chuan melihat sekeliling dengan cepat. Di level di area misi keempat, dia telah membunuh monster level 3 atau 4 dan mendapatkan kristal ajaib dan bulu yang sesuai. Savage Prairie adalah tempat di mana monster iblis level pemula tumbuh. Tempat ini sangat populer di kalangan seniman bela diri muda. Monster iblis level tertinggi di sini hanya di tingkat keempat, jadi risikonya relatif rendah. Ini adalah tempat di mana misi tingkat 4 seharusnya dilakukan. Hanya ada binatang iblis tingkat 4 yang tertinggi. Ini jelas tidak sesuai dengan selera Liu Chuan. Binatang peringkat 4 sangat cocok untuk Liu Chuan saat ini. Namun, tidak mungkin bagi Liu Chuan untuk bertahan lama di alam pemurnian tubuh tingkat ketiga, dan keluar untuk meretas monster selama beberapa hari, bertekad untuk naik level. Pada saat itu, bahkan jika dia membunuh binatang iblis peringkat 4, dia tidak akan bisa mendapatkan poin pengalaman yang cukup besar. Oleh karena itu, misi level 4, bagi Liu Chuan, agak terlalu membatasi. Namun, Liu Chuan tetap memutuskan untuk menerima misi tingkat 4, yang merupakan bagian dari misi Escape yang sukses dari Liu Chuan. Zhang Rou, kalau begitu aku akan menjalankan misi untuk membunuh di Revolves hutan. Liu Chuan berpura-pura berpikir keras untuk waktu yang lama.
Serigala padang rumput. Zhang Rou menarik dagunya sendiri, dengan hati-hati memikirkannya, dan akhirnya menganggukkan kepalanya, ini hampir tidak bisa dilakukan. Serigala liar, monster peringkat 4, kamu seharusnya bisa menghadapinya, tapi, jangan memaksa dirimu sendiri. Ayo pergi, aku akan mengajakmu mendaftar sebentar, lalu kamu bisa keluar. Petik 2. Setelah itu, Liu Chuan melepas pelat misi yang dia gunakan untuk membunuh serigala hutan, dan menuju ke area misi level 5 dibandingkan dengan area misi level 3, level 4, di sini jauh lebih tenang. Tidak banyak orang yang berani melakukan misi level 5, karena misi level 5 pasti akan mengarah ke tempat yang sangat berbahaya, lembah dingin. Itu dikatakan bahwa di kedalaman lembah yang dingin, terdapat sebuah jurang di mana seseorang tidak dapat melihat matahari sepanjang tahun. Bahkan ada legenda yang lebih tua yang mengatakan bahwa di dalam jurang tersebut, terdapat banyak hal yang 100 kali lebih menakutkan daripada binatang iblis. Hei, Liu Chuan, kamu berjalan di tempat yang salah, bukan di sini. Zhang Rou terus-menerus menarik Liu Chuan. Saya tidak membuat kesalahan. Saya akan mengambil misi lain. Tingkat 5, baru tingkat 5. Kata Liu Chuan, apakah kamu gila? Misi tingkat 5 adalah pergi ke lembah dingin. Binatang buas di sana sangat menakutkan. Bahkan seniman bela diri tingkat 6 yang menyempurnakan tubuh tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Zhang Rou berkata dengan suara terkejut. Dia menyadari bahwa Liu Chuan memang orang yang menakutkan, dia tidak akan melakukan apapun jika itu tidak berbahaya. Seperti kata pepatah, kekayaan dicari dari bahaya, kekuatan juga menjadi prinsip. Tidak apa-apa, aku ambil satu. Liu Chuan bahkan tidak repot-repot melihat apa misinya, dia hanya memilih salah satu dari mereka. Lagi pula, ada banyak binatang buas di lembah dingin, semua jenis level, pada saat itu, Liu Chuan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa padamu. Baiklah. Zhang Rou menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia hanya bisa memberi saran pada Liu Chuan. Mengenai apa yang ingin dilakukan Liu Chuan, Zhang Rou tidak peduli. Di bawah tatapan heran orang banyak, Liu Chuan, yang telah menerima 2 misi, mendaftar. Pemurnian tubuh tingkat ketiga, yang berani menerima misi tingkat 5, benar-benar gila, beberapa prajurit yang berdiri di area misi tingkat bela diri sebelumnya masih memandang rendah Liu Chuan. Mereka merasa sangat tidak bahagia, karena masih ragu misi mana yang harus mereka terima. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Selain merasa terkejut, mereka juga sangat menghina. Liu Chuan, lihat betapa sombongnya kamu, Jangan kembali ke sini saat Anda berada di lembah dingin. Setelah mendaftar, Zhang Rou mengirim Liu Chuan ke pintu, dan melambaikan tangan, Liu Chuan, saya berharap Anda sukses dalam misi Anda, dan saya akan mengirim Anda ke sini. Ingat, jangan memaksakan diri. Baiklah, Liu Chuan tersenyum pada Zhang Rou. Saat Liu Chuan keluar dari aula, beberapa murid mengikutinya lagi. Mereka misterius dan mata mereka tajam. Liu Chuan menghentikan langkahnya, dan ketika dia menoleh, murid-murid itu segera berpencar seperti burung. Liu Chuan mengangkat bahunya dan tertawa dingin. Tak perlu dikatakan lagi, murid-murid ini pasti mengikutinya, melaporkan pergerakannya kepada keluarga kapan saja. Begitu dia keluar dari gerbang keluarga, mereka akan membunuhnya. Liu Chuan mengangkat kepalanya untuk melihat. Di bawah terik matahari, seekor elang raksasa sedang berputar-putar di udara, siap turun kapan saja. Saat elang ilahi perlahan turun, Liu Chuan melihat orang itu dengan jelas, itu adalah Liu Ganlang. Seorang ahli di lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Jika dia menyerangku, tamatlah aku. Penekanan, mendesak, tapi Liu Chuan tidak mau melarikan diri. Mata Liu Ganlang sedikit terbuka, seolah-olah cahaya terang memancar ke arah Liu Chuan. Pada saat itu, Liu Chuan merasa dadanya tersumbat, dan tanpa sadar ingin mundur selangkah, tetapi Liu Chuan tidak mau melakukannya. Bahkan jika langit runtuh, Liu Chuan akan menolak. Saat mereka berdua bertemu, Liu Ganlang dengan tidak sabar memukuli Liu Chuan. Liu Ganlang sedikit terkejut, seorang bocah dengan body refining tingkat ketiga, sebenarnya mampu berdiri kokoh di bawah tekanan kuatnya, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Liu Ganlang sebenarnya serius, dia ingin melihat berapa lama Liu Chuan bisa bertahan. Yang Dao yang berada di samping memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, dia mengangkat bahu dan tertawa,
dia tidak berharap Liu Ganlang menjadi serius dengan bocah pemurnian tubuh tingkat ketiga, sungguh sebuah lelucon besar. Liu Chuan merasakan tekanan yang sangat besar. Hanya dalam beberapa saat, punggung Liu Chuan sudah basah kuyup, dia tahu apakah itu Liu Ganlang atau Yang Dao, keduanya menatapnya dengan mata penuh cemoohan dan penghinaan. Itu bahkan berarti dia tidak layak bertarung dengan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, Liu Chuan tidak punya pilihan selain setuju. Cara mereka memandang diri mereka sendiri seperti memandang seekor semut. Para murid yang telah lama menahan diri merasa bahwa musim semi mereka telah tiba. Hari-hari pamer Liu Chuan akan segera berlalu. Jenius nomor 1 di keluarga, putra tuan muda, telah kembali untuk menjagamu. Topi dan mantel bulu, mengendarai elang ilahi yang bernilai lebih dari 10.000 koin emas, seorang tuan muda yang sangat mulia. Seorang tuan muda dengan pakaian biru kasar yang merupakan sampah muncul bersamaan dengan mereka berdua, menciptakan kontras yang sangat besar. Elang ilahi perlahan turun dan menyembunyikan sayapnya. Liu Ganlang dan Yang Dao dengan lembut melompat dan mendarat di lantai batu. Sepanjang proses, tatapan Liu Ganlang tidak pernah lepas dari Liu Chuan. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Murid-murid lainnya berlari ke arah Liu Ganlang, ingin lebih menyukainya. Berhenti di situ, bukan masalah besar bagiku untuk kembali. Aku tidak ingin kamu memberiku upacara penyambutan apapun. Liu Ganlang mengangkat tangannya dan semua murid menghentikan langkah mereka. Beberapa murid saling melirik. Merupakan masalah besar bagi tuan muda untuk kembali, jadi dia harus segera kembali untuk memberi tahu mereka. Ukiran, pergi dan mainkan. Dengan lambaian tangannya, elang ilahi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Pasir yang terangkat, dan tidak diketahui apakah pasir ini sengaja atau tidak sengaja dijatuhkan ke tubuh Liu Chuan. Kekuatan elang ilahi tidaklah kecil, memukul Liu Chuan hingga dia merasakan sakit. Penghinaan, sebuah batu tajam bahkan membuat luka di wajah Liu Chuan. Liu Ganlang tertawa dingin dan berkata, "Kamu adalah Liu Chuan." Nada bicara Liu Ganlang seperti atasan yang menginterogasi bawahannya, penuh keangkuhan. "Benar, saya Liu Chuan. Menurut senioritas, Anda sebaiknya memanggil saya Tuan Muda." Nada suara Liu Chuan acuh tak acuh, tidak sedikit pun rasa takut. Cabang samping adalah cabang samping, selalu merupakan cabang sisi bawah. Meskipun dia adalah keturunan langsung dari Tuan Muda yang miskin, dia tetap tidak bisa kehilangan muka. Kata-kata Liu Chuan sangat mengejutkan, menyebabkan para murid yang bergegas mendekat tercengang. Liu Chuan baru saja mencari kematian, siapakah Liu Ganlang? Putra Liu Yuanshan, beraninya Liu Chuan bersikap kurang ajar. Apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai tuan muda? Jangan lupa wilayah siapa ini. Ekspresi Liu Ganlang berubah, memanggilnya tuan muda Liu Chuan. Seorang bocah dengan tubuh pemurnian tingkat ketiga benar-benar berani memanggilku tuan muda. Konyol, tuan muda, tahukah kamu siapa saya? Nada bicara Liu Ganlang menjadi sedikit marah, dan tekanan yang lebih kuat mulai menekan Liu Chuan. Tenang, tenang untukku. Bahkan jika aku akan muntah darah, aku tidak mungkin muntah darah di sini. Liu Chuan berputar resolusi tuan untuk melawan tekanan Liu Ganlang. Liu Chuan merasa udara di sekitarnya telah tersedot, dan dia sendiri berada di dalam gunung berapi yang besar. Yang Dao tidak tahan untuk terus menonton. Ini jelas tidak sejalan dengan karakter mulianya, bukankah dia menindas seorang teman kecil? Dia akan benar-benar ditertawakan jika kabar ini tersiar. Yang Dao berdiri di samping, tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Siapa kamu? Liu Ganlang, ayahku adalah kakak laki-laki ayahmu, bukankah kamu harus memanggilku tuan muda? Liu Chuan menggunakan seluruh kekuatannya dan meraung. Semangat bela diri dan roh iblis di tubuhnya terus-menerus habis, dan situasi yang sangat mengerikan seperti ini justru menstimulasi potensi resolusi tuan. Liu Ganlang terkejut, dia tidak menyangka Liu Chuan mampu melawan sedemikian rupa, mampu mengalahkan Liu Jun, itu masuk akal. Benar-benar orang yang tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Liu Chuan membuat marah Liu Ganlang sebanyak yang dia bisa. Meskipun Liu Chuan berada di lingkungan yang sangat berbahaya, Liu Chuan tetap berpikiran jernih. Itu untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia membawa seorang ahli bersamanya. Karena Liu Ganlang telah kembali, maka Liu Chuan harus melaksanakan rencana yang telah dia buat sendiri. Dan dia hanya akan berhasil, dia tidak akan gagal. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuat Liu Gan marah. Buat dia kehilangan akal sehatnya.
Hanya dengan begitu dia punya kesempatan. Tidak memberi Liu Gan kesempatan untuk mundur di depan banyak orang, Liu Chuan terlalu sombong, terlalu sombong. Beraninya dia menyebut Tuan Muda jenius di sini sebagai, Tuan Muda, apakah Liu Qianlang akan memanggilnya, Tuan? Liu Chuan, kamu sudah keterlaluan. Liu Ganlang sangat marah. Dia mengangkat tangan kanannya dan roh bela diri merah itu meledak dengan suara keras, melingkari telapak tangannya dan mendesis dengan lidahnya. Pemurnian tubuh tingkat ke-8, ketika dilepaskan dari roh bela diri, ia dapat menggunakan roh bela diri untuk melukai orang secara langsung. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuh fisik. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kamu pikir aku takut padamu hanya karena kamu berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-8. Jika Anda bergerak dan memukul saya, seorang praktisi pemurnian tubuh tingkat ketiga, saya juga akan mengenalinya. Liu Chuan mencibir. Semakin dia membuat marah Liu Ganlang, semakin dia takut untuk mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua, jadi bukankah memalukan untuk menyerang Liu Ganlang? Hei, Kakak Gan, tidak perlu. Lupakan saja, aku hanya punya body refining tingkat ketiga, apakah kita perlu melakukan itu? Yang Dao tidak bisa menonton ini lebih lama lagi dan mengingatkan Liu Ganlang. Yang Dao sama sekali tidak memandang Liu Chuan, dia dapat dengan mudah menghancurkan beberapa sampah ini. Jika dia terus menghadapi Liu Chuan, Liu Ganlang akan benar-benar kehilangan muka. Dia menarik kembali tekanan yang dia berikan pada Liu Chuan dan mendorong semangat bela diri kembali ke tubuhnya. Huff, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Liu Ganlang mendengus. Dalam waktu singkat, banyak orang berkumpul untuk menemui tuan muda mereka, Liu Ganlang. Termasuk Liu Yangji dan Liu Jun, keduanya sangat senang saat melihat sikap Liu Ganlang yang menakjubkan di depan Liu Chuan. Akhirnya, seseorang dapat membela mereka. Liu Chuan berada dalam kondisi yang menyedihkan, tapi dia tidak pingsan. Liu Chuan, kamu hanya punya satu pilihan, yaitu berlutut di depanku dan meminta maaf kepadaku. Kami akan menghapuskan masalah kamu menindas Liu Yangji dan Liu Jun, jika tidak, kita lihat saja nanti. Liu Ganlang berkata dengan ringan. Liu Chuan tertawa dingin, penindasan. Apakah kamu pikir kamu menggunakan kata yang tepat? Apa yang dimaksud dengan intimidasi? Aku adalah penyempurnaan tubuh tingkat ketiga, begitu pula Liu Yangji. Liu Jun adalah penyempurnaan tubuh tingkat keempat, bagaimana aku akan menindas mereka? Kamu, Liu Ganlang tidak bisa berkata-kata. Apalagi yang bisa dia katakan? Siapa yang mengira bahwa Liu Chuan akan mengambil celah setelah dia terpeleset? Kali ini, dia merasa tidak enak badan. Sejak kapan Liu Chuan yang selalu diintimidasi mulai menindas orang? Mungkinkah itu disebut penindasan? Entah itu Liu Yangji atau Liu Jun, mereka berdua lebih kuat dari Liu Chuan di permukaan. Jika kita berbicara tentang penindasan, itu adalah dua dari mereka menindas Liu Chuan. Liu Chuan hanya menamparkan wajah mereka sampai wajah mereka pecah-pecah. Yang memiliki wajah paling sedikit adalah Liu Yangji dan Liu Jun. Sial, mereka diintimidasi oleh Liu Chuan. Sungguh memalukan. Keduanya dengan cepat melihat ke samping untuk melihat apakah ada yang menertawakan mereka. Untungnya, mereka tidak tertawa. Mendengar kata-katamu, sepertinya kamu tidak berencana untuk berlutut di depanku dan meminta maaf kepadaku, kan? Liu Ganlang menjadi sedikit lebih marah. Kalau saja Liu Chuan sedikit lebih kuat, maka dia bisa membunuh Liu Chuan, kan? Pergi. Bahkan jika Liu Chuan adalah pemurnian tubuh tingkat ke-9, Liu Ganlang tidak takut, karena dia bukan tuan muda tanpa alasan. Seorang pria harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Kenapa aku harus berlutut padamu? Liu Chuan dengan bangga berdiri tegak, dan bahkan jika seluruh dunia mengejeknya, Liu Chuan tidak akan menyerah pada dirinya sendiri. Suatu hari, dia akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa seluruh dunia salah. Bagus, sangat bagus. Kamu, kemarilah. Liu Ganlang melihat sekeliling dan memanggil seorang murid. Murid ini tersanjung karena Liu Ganlang memanggilnya tuan muda ini. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Murid ini masih tidak mengetahui hal itu sebuah bencana besar akan menimpanya. Kamu, apakah tubuhmu menyempurnakan level ketiga? Liu Qianlang bertanya. Murid itu segera menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan gembira, benar, pemurnian tubuhku tingkat ketiga sekarang, dan akan segera terjadi. Tuan muda, ada urusan apa Anda dengan saya? Apa?
Mata murid itu tertunduk ke lantai, lehernya tampak seperti boneka, kaca-kaca, dia berbalik dengan susah payah dan menatap Liu Chuan, lalu segera melambaikan tangannya. Tuan muda, ini, lupakan saja, saya rasa saya tidak bisa bandingkan dengan kakak senior Liu Jun, dialah yang mengalahkan kakak senior Liu Jun. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di keluarga Liu kita? Tidak ada yang berani bersaing dengan Liu Chuan. Liu Ganlang menatap ke langit dan menghela nafas. Untuk keluarga sebesar itu, dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada Liu Chuan. Liu Chuan tidak keberatan jika seseorang datang untuk bersaing dengannya, mereka ada di sini untuk memberinya pengalaman. Liu Ganlang, apakah kamu benar-benar ingin seseorang bersaing denganku? Tunggu saja, 2 bulan dari sekarang, saya pasti akan mendapatkan kuota untuk masuk United College. Di United College, saya akan mengarahkan Anda untuk memberikan tantangan. Mata Liu Chuan dingin dan terpisah, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Liu Ganlang. Cara dia mengatakannya bahkan lebih mengejutkan. 2 bulan, menantang tubuh menyempurnakan tingkat ke-8 Liu Ganlang, bagaimana kabarnya? Ini mungkin, Liu Chuan hanya memiliki penyempurnaan tubuh tingkat ketiga sekarang, bahkan mengendarai roket pun tidak akan secepat itu. Baiklah, aku suka kepercayaan diri dan kebanggaan ini. Yang Dao, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya berbicara. Dia mengacungkan jempol pada Liu Chuan, dia benar-benar ingin melihat, Liu Chuan yang sombong dan angkuh ini, kemampuan macam apa yang bisa dia miliki. Karena orang luar sudah mengatakannya, jika Liu Ganlang masih tidak setuju, maka tidak ada cara untuk menuruni tangga. Oke, Liu Chuan, saya akan menunggumu. 2 bulan dari sekarang, United College, saya akan menunggumu. Baiklah. Liu Chuan langsung menyetujuinya. Bubar, bubar, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Kamu membuang banyak waktu untuk tidak berkultivasi, cepatlah berkultivasi. Liu Qianlang menyuruh semua orang untuk bubar. Kesepakatan antara kedua pria itu pasti akan menimbulkan percikan api yang kuat di United College 2 bulan kemudian. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar, dan satu orang, yang matanya berkaca-kaca, adalah Zhang Rou. Dia bersembunyi di luar menonton, menyaksikan bagaimana Liu Chuan dengan tenang dan tanpa gangguan menghadapi 10.000 lingkungan yang kuat. Zhang Rou tidak tahu kenapa, tapi emosi di hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua orang tidak menganggapnya baik dan menyebutnya gila. Mereka membencinya, tapi dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Di dalam hatinya, pasti ada iblis yang keras kepala. Mata Liu Chuan yang teguh, postur tubuhnya yang tegak, segala sesuatu tentang dirinya menarik perhatian Zhang Rou. Semua orang telah pergi, Liu Chuan, Liu Ganlang, Yang Dao masih di sini. Keduanya saling menatap, tak satu pun dari mereka mau mundur. Baiklah, baiklah, 2 bulan bukanlah waktu yang lama, juga tidak bisa singkat. Jika saatnya tiba, kalian berdua bisa bertarung sesuka kalian, dan aku tidak akan ikut campur. Yang Dao menepuk bahu Liu Ganlang. Wajah tegang Liu Ganlang akhirnya mengendur. Liu Chuan, aku akan mengingatmu. Dalam 2 bulan, aku akan memberitahumu betapa tertekannya orang yang tidak berguna ketika dia mencoba membalikkan keadaan. Aku pribadi akan menghancurkan semuanya pikiranmu. Dengan itu, Liu Ganlang melepaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Suara mendesing. Apa-apaan? Pembicaraan gila. Levelmu tidak cukup bagus. Saat itu, saat aku bertarung, aku jauh lebih tampan darimu. Liu Chuan akhirnya menghela napas lega. Ditindas oleh Liu Ganlang, menyebabkan dunia terbalik. Liu Chuan berjalan ke halaman dengan langkah berat. Menutup pintu halaman, Liu Chuan duduk di pantatnya dan dengan cepat mengeluarkan 2 pil pengumpul Qi untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Batuk-batuk, apakah ini kekuatan pemurnian tubuh tingkat 8? Begitu kuat, tekanannya saja sudah tak tertahankan. Haha. Laozi menyukai perasaan ini. Liu Chuan tertawa ke arah langit. Liu Chuan tidak memberitahu Feng Liu dan Xiao Qing bahwa dia akan pergi, jadi mereka berdua harusnya pergi berkencan sekarang. Liu Chuan memulihkan kekacauan di tubuhnya, kemudian Liu Chuan segera berencana untuk melarikan diri malam ini. Liu Chuan mengeluarkan tombak besi halusnya, memegangnya di tangannya, dan mengaktifkan lurus ke depan, menyebabkan lapisan warna merah samar menyelimuti tombak besi halus itu. Ini adalah efek dari Liu Chuan yang dengan paksa mengaktifkan semangat bela diri di tubuhnya. Untuk mencapai efek seperti itu dengan pemurnian tubuh tingkat ketiga memang agak sulit,
tetapi tidak ada cara lain. Demi keberhasilan, pelarian, malam ini, inilah satu-satunya cara. Setelah 2 jam, Liu Chuan sangat lelah hingga dia tampak seperti anjing mati saat dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah memeras setiap roh bela diri dan roh iblis di tubuhnya. Cabang samping, jika kamu memaksaku ke keadaan seperti itu, aku pasti akan mencabut kalian semua. Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jadi bagaimana jika mereka semua berasal dari ras mereka sendiri? Jika mereka ingin membunuhnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Di rumah kepala keluarga Liu, sebuah cangkir teh porselen biru dan putih yang indah pecah ke tanah, memercikkan sepoci teh panas. Tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak setuju dengan hal itu. Apa bedanya antara kita berdua? Lakukan dan bandit. Bagaimanapun, kita adalah keluarga besar, mengapa kita melakukan hal seperti itu? Liu Ganlang sangat marah. Baru saja, Liu Yuanshan memberitahu Liu Ganlang tentang rencananya. Sambil menunggu Liu Chuan pergi menjalankan misi, dia akan menghabisi Liu Chuan dalam perjalanan. Tidak peduli apapun, Liu Ganlang tidak setuju dengan gagasan ini. Dia telah membuat perjanjian dengan Liu Chuan bahwa dia akan bertarung dengan United Colleague. Ganlang, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Akan lebih baik jika kita menyingkirkan Liu Chuan itu sejak dini. Bocah itu terlatih dalam teknik budidaya tanpa nama itu, mungkin karena dia cukup kuat saat ini. Liu Yuanshan sudah lama ingin menyingkirkan Liu Chuan, karena kakak laki-lakinya sendiri telah menduduki posisi patriark selama bertahun-tahun. Bagaimana Liu Chuan tidak mendengar tentang perlakuan yang diterimanya di sini beberapa tahun terakhir ini? Dia tahu betul bahwa dia telah membiarkan murid-muridnya melakukan apa yang mereka mau. Sekarang ada peluang bagus, mengapa tidak memanfaatkannya? Ayah, bukankah kamu sudah mengatakannya? Dia hanya berlatih teknik budidaya itu. Teknik budidaya tersebut memang dapat memberikan banyak manfaat bagi seorang ahli bela diri pada tahap awal budidayanya. Namun, dibutuhkan setidaknya 2 tahap untuk menghabiskan semua sisa makanan sang seniman bela diri. Jangan lakukan itu, oke? Liu Ganlang berkata. Ganlang, kamu sudah dewasa dan sayapmu menjadi keras. Apakah kamu lupa bahwa akulah yang membesarkanmu hari ini? Ini adalah sebuah misi, mengertikah kamu? Masalah ini, bahkan jika Liu Ganlang tidak melakukannya, Liu Yuanshan akan tetap menyerahkannya kepada orang lain. Ini adalah langkah pertama dalam merebut posisi patriark. Itu juga merupakan langkah paling penting. Kali ini, Liu Ganlang harus setuju meskipun dia tidak mau. Baik, karena ini pengaturan ayah, aku akan melakukannya. Di halaman kecil Liu Chuan, dia sudah selesai berkemas. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada Feng Liu dan Little Green. Xiao Qing telah melayani Liu Chuan selama bertahun-tahun, dan sekarang Liu Chuan akan pergi dan tidak membawanya, dia sedikit enggan. Karena kepribadiannya, dia tidak dapat membuka mulut. Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin bisa kembali lagi nanti. Feng Liu berkata dengan enggan. Maksudmu aku bahkan tidak bisa menyelesaikan misi kecil ini. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Kata Liu Chuan. Hei, Liu Chuan, mengapa kamu menerima 2 misi? Hutan belantara dan lembah dingin tidak bersatu. Feng Liu bertanya. Tentang ini, tentu saja aku ingin menguji level misi apa yang bisa aku selesaikan. Saya akan pergi ke wilderness dulu dan melihatnya. Jika semuanya berjalan baik, saya akan mencoba lembah dingin. Kata Liu Chuan. Feng Liu mengangguk, dan berkata, kalau begitu, Anda harus berhati-hati. Ingat, jangan memaksakan diri. Feng Liu juga tahu tempat seperti apa lembah dingin itu. Banyak pejuang yang kehilangan nyawanya saat mencoba mendapatkan banyak uang di lembah yang dingin. Baiklah, aku mengerti. Jagalah Xiao Qing dengan baik untukku selama aku pergi. Jika aku kembali dan mencari tahu apakah Xiao Qing melakukan kesalahan, aku tidak akan memaafkanmu, oke? Liu Chuan menepuk bahu Feng Liu, lalu berkata kepada Xiao Qing, jaga dirimu. Apakah kamu mendengarku? Saat aku kembali, aku akan mencarikanmu rumah yang bagus. Wajah Xiao Qing memerah saat dia mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Liu Chuan membawa barang-barangnya di punggungnya, keluar dari pintu, dan menutup pintu halaman. Liu Chuan menghela nafas panjang. Liu Chuan tahu bahwa begitu dia pergi, pasti akan ada orang yang akan datang ke sana, tanyakan pada Feng Liu kemana tujuan dia,
karena melewati lembah yang dingin dan padang rumput liar adalah dua jalan yang sangat berbeda. Liu Chuan tidak akan pernah pergi ke hutan belantara, dia akan langsung menuju lembah yang dingin. Dengan melakukan ini, Liu Chuan tidak punya pilihan lain. Orang-orang yang dikirim untuk membunuhnya pasti sangat kuat, dan Liu Chuan tidak akan mencoba menipu mereka semua untuk melakukan hal itu. Pihak lain bukanlah orang bodoh, dan pasti akan membagi kekuatan mereka menjadi dua. Tentu saja, salah satu dari itu akan menjadi titik utama. Lalu, apa yang akan diambil Liu Chuan sekarang, akan menjadi jalan yang bukan titik utama.